kepada seluruh masyarakat di seluruh tanah air agar semuanya tetap tenang, tapi juga waspada dan menjaga persatuan, dan kita semuanya bersatu melawan terorisme. Saya juga telah memerintahkan kepada Kapolri, Panglima TNI, dan Kepala BIN untuk meningkatkan kewaspadaan. Saya tegaskan sekali lagi, tidak ada tempat bagi terorisme di tanah air. Ini kelompok Villa Mutiara, ya, sudah 18, ini laki-laki, itu pun telah turut diamankan. Di Makassar ada yang berumur milenial, dan ada juga yang sudah paruh baya, seperti itu. Ya. Tapi kelompok-kelompok milenial ada di Villa Mutiara itu. Lalu kemudian ditangkap dan nggak ada korban jiwa gitu. Jadi pelakunya nggak mati gitu. Nah ini juga masih disalahkan. Ini kalau di luar negeri ini udah mati orang kayak gini nih. Jadi yang benar yang mana? Ternyata dia adalah anggota atau orang yang aktif di pengajian-pengajian salah kaprah. Gara-gara salah pilih ustadz, dia akhirnya bertindak di luar kewarasan, mau nyerang istana bawa pistol. Sendirian ya diringkuslah sama Pas Pampres dan sekarang sedang dilacak oleh Densus 88. Itu si mbak-mbak ini nggak diborgol gitu. Lalu kemudian orang bertanya-tanya, ini kok nggak diborgol? Di mana borgolnya? Dikira polisi kemana-mana bawa borgol apa ya? Densus 88 ungkap gelagat aneh Siti Elina, teriak-teriak lukai diri sendiri. Kepala Bagian Bantuan Operasi Densus 88 Anti Teror Polri, Kombes Aswin Siregar, melihat gelagat aneh dari Siti Elina, wanita bercadar yang menerobos Istana Kepresidenan membawa senjata api pada Selasa 25 Oktober 2022. Menurut dia, Siti Elina kerap ingin bunuh diri. Perempuan todongan pistol di Istana Presiden, Densus 88, suami dan guru Siti Elina anggota NII. Hasil pemeriksaan Detasemen Khusus 88 Anti Teror Kepolisian Negara Republik Indonesia menemukan fakta bahwa dua orang yakni guru dan suami dari perempuan yang menodongkan pistol dan mencoba menerobos Istana Presiden, Siti Elina merupakan anggota kelompok Negara Islam Indonesia. Suami Siti Elina diketahui berinisial BU, sedangkan gurunya berinisial JM. Keduanya dipastikan telah berbayat kepada NII. Aswin menjelaskan pihaknya menemukan fakta tersebut setelah menganalisis media sosial Siti yang terhubung dengan beberapa akun ex Hizbut Tahrir Indonesia dan NII. Setelah melakukan pemeriksaan, Densus 88 pun menemukan dua orang yang juga terhubung dengan kelompok NII Jakarta Utara, yakni BU dan JM. Ia juga mengklaim bahwa Densus 88 telah menemukan fakta dua orang tersebut telah berbayat atau dilantik sebagai anggota NII. Bahkan Densus 88 menduga suami Siti menduduki jabatan pendamping bendahara NII Jakarta Utara. Oleh karena itu, ia menambahkan penanganan kasus penodongan senjata api di kawasan Istana Presiden itu harus menerapkan undang-undang tentang tindak pidana terorisme. Pada pemeriksaan awal, kata Aswin, Densus 88 masih mencoba menganalisis hubungan tersangka dengan jaringan-jaringan teroris yang ada. Ia menerangkan petugas juga menemukan senjata air gun dan pistol ketika melakukan pemeriksaan di kediaman Siti Elina di Jalan Kampung Mangga, Jakarta Utara. Sebagaimana telah diberitakan Kompas TV, sebelumnya Siti Elina yang membawa pistol diduga menerobos Istana Negara, Jakarta Pusat pada Selasa 25 Oktober pagi dan langsung ditangkap polisi. Peristiwa itu terjadi pada pukul 07.10 WIB di pintu masuk Istana Negara, Jalan Merdeka Utara. Polisi mengatakan Siti membawa tas hitam, awalnya berjalan kaki dari Harmoni ke arah Medan Merdeka Utara. Saat tiba di pintu masuk istana, Siti diduga menodongkan pistol Senpi jenis FN ke arah polisi. Polisi yang sedang siaga dengan siap merebut Senpi dari tangan perempuan tersebut. Kemudian Siti pun diamankan untuk diserahkan kepada Reserse Jakarta Pusat. Saat peristiwa terjadi, Presiden Joko Widodo atau Jokowi tengah meninjau sejumlah infrastruktur yang ada di kawasan Ibu Kota Nusantara pada Selasa 25 Oktober. Presiden Jokowi tiba di Bandara Internasional Sultan Haji Muhammad Sulaiman Sepinggan, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur sekitar pukul 09.55 WITA. Wanita penerobos Istana Merdeka bawa pistol jenis FN ternyata berstatus mahasiswa dari Bandar Lampung. Polisi telah mengamankan wanita bercadar yang berupaya menerobos Istana Kepresidenan Jakarta pada Selasa 25 Oktober 2022. Terungkap sosok identitas wanita bercadar hitam yang menerobos membawa senjata api diduga jenis FN tersebut ternyata berstatus mahasiswa yang berasal dari Provinsi Bandar Lampung, sebagaimana dilansir dari koma.id.
di mana wanita tersebut berinisial GP 25 tahun. Tampak beredar sebuah foto di media sosial yang merupakan sosok wajah wanita di balik cadar diketahui akun Twitter @jsdash2. Dalam foto tersebut terlihat wanita bercadar tersebut telah diamankan dengan cara memborgol kedua tangannya. Selain itu terlihat raut wajah wanita tersebut terlihat ketakutan ketika dirinya diamankan oleh petugas. Polda Metro Jaya ungkap kondisi terkini Istana Merdeka. Usai peristiwa penerobosan wanita bersenjata api tersebut, Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Fadil Imron mengungkap situasi dalam kondisi di sekitar Istana Merdeka. Dikatakan Irjen Pol Fadil Imron, saat ini situasi di depan Istana Merdeka di Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat kondusif. Ditegaskannya aksi wanita tak dikenal tersebut berhasil dicegah oleh petugas kepolisian yang berjaga di Istana Merdeka. Wanita yang diduga berusia 25 tahun itu mencoba menerobos penjagaan di pintu Istana Merdeka dengan cara menodongkan senjata api jenis FN ke Pas Pampers Selasa 25 Oktober 2022 pagi. Kadif Humas Polri Irjen Pol Dadi Prasetyo membenarkan bahwa ada wanita bercadar yang menerobos pintu Istana Merdeka, Jakarta. Dijelaskannya saat ini kasusnya ditangani dan sedang didalami oleh Krimum Polda Metro Jaya. Berdasarkan informasi yang diperoleh, seorang wanita menerobos Istana Merdeka sisi utara dengan membawa senjata api jenis FN. Kejadian tersebut terjadi sekitar pukul 07.00 WIB. Pelaku belum diketahui identitasnya, diduga berusia 25 tahun. Terdapat 3 saksi yang mengetahui peristiwa itu, yakni Aibtu Hermawan, Bribda Yuda Triwibowo, dan Bribtu Krismanto dari Satgatur Polda Metro Jaya. Barang bukti yang diamankan dari pelaku yakni 1 jenis senjata api jenis FN, 1 tas hitam berisi kitab suci, dompet warna pink, dan 1 unit ponsel. Adapun kronologi kejadian sekitar pukul 07.00 WIB, anggota Satgatur Polda Metro Jaya melakukan tugas rutin pelayanan masyarakat, penjagaan dan pelayanan masyarakat di sekitar istana, tepatnya pos Bandung 1. Kemudian ada seorang wanita berjalan kaki dari Harmoni menuju Jalan Medan Merdeka Utara. Setibanya di pintu masuk istana, pelaku menghampiri anggota Pampers yang sedang siaga dengan menodongkan senjata api jenis FN. 3 anggota Satgatur Polda Metro Jaya langsung mengamankan wanita tidak dikenal tersebut dan merebut senjata apinya. Wanita tersebut selanjutnya dibawa ke Polres Jakarta Pusat.